Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sriwahyuni. Saya akan menjelaskan bedah karya saya yang sudah selesai saya analisis. Untuk bedah karyanya sendiri, saya mengambil bangunan di Chengdu Dongyan, yaitu Sanwei-yo Community Sports Center, yang terletak di distrik pemukiman Dongyan, Chengdu. Untuk bangunannya sendiri berada di sekitar bangunan residential area, high-rise building, beserta sekolahan. Dengan terbatasnya tapak, sang arsitek menciptakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi komunitas-komunitas sekitar, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis fasilitas olahraga. Selanjutnya yaitu desain konsep. Untuk bangunan konsepnya sendiri, bangunan sports center ini sangat terintegrasi dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan ruangan olahraga yang bersahabat. Selanjutnya terdapat bentuk bangunan sloping atau miring untuk menghubungkan lapangan olahraga sebelah timur yang dapat diakses sehingga menghasilkan persepsi ruang yang lebih kuat dari bangunan tersebut sebagai fasilitas publik. Sloping roof continuous atau atap miring tadi berfungsi sebagai ruang terbuka publik dengan akses berupa tangga sebagai rute jalan kakinya, sekaligus dapat dijadikan sebagai sitting area untuk lapangan olahraga dalam waktu yang bersamaan. Lalu di bagian atapnya itu terdapat area rumput yang cukup besar yang memang dapat dimanfaatkan sebagai tempat yoga ataupun acara piknik dan lain sebagainya untuk masyarakat umum. Untuk pembagian program ruangnya sendiri, kalau dilihat memang hampir 50% dari bangunan ini diisi oleh fasilitas olahraga. Namun juga terdapat ruangan-ruangan retail, MEP, dan parkir yang masing-masing hanya 1/4% dari total pembagian bangunan. Nah, untuk di bagian outdoor dari bangunan sports center ini terdapat area landscape serta area olahraga outdoor. Sedangkan di bagian interiornya memang didedikasikan untuk olahraga bola seperti badminton, tenis meja, serta untuk kolam renang. Untuk pendistribusian atau pembagian dari area-area di bagian tapaknya sendiri memang hanya dibagi dua area, yaitu building area serta venue area yang merupakan area bagian outdoornya. Untuk konektivitas dari bangunan ini cukup baik karena terintegrasi dengan lingkungan sekitar yang memang aksesnya pun dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya yaitu konsep struktur. Jika dilihat dari fasadnya, terlihat ada kolom dan balok yang diekspos secara sengaja dengan dilapisi oleh panel kaca yang berbentuk U, sehingga memberikan kesan fasad yang tembus pandang dengan menunjukkan elemen struktur bangunan itu sendiri. Hubungan antar struktur dengan ruang ini menggambarkan keindahan serta keseimbangan dari bentuk dan fungsi. Untuk susunan sederhana kolom dan balok ini tentu memberikan kesan ruang yang lebih terbuka sekaligus dapat memudahkan cahaya alami untuk masuk ke bangunan. Yang selanjutnya yaitu tapak dan lingkungan. Untuk inspirasi dari desain bangunan ini, setelah dianalisa, memang desain bangunan ini sangat memanfaatkan tapak existingnya, seperti dengan menghasilkan banyak area terbuka di sekitar tapak yang dapat dinikmati oleh umum. Lalu orientasi dari bangunan ini, fasad sebelah selatannya mendapatkan pencahayaan alami yang optimal serta mendapatkan view yang baik. Lalu dilihat dari tampak potongan, yaitu terlihat ada sloping roof continuous atau atap miring yang tadi sudah saya jelaskan, yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik dengan akses berupa tangga sebagai rute pejalan kakinya. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Untuk sirkulasi di Sanwei-yo Community Center ini tidak terlalu rumit. Kendaraan pribadi dapat masuk melalui pintu masuk basement di utara bangunan, dan untuk pejalan kakinya pun dikarenakan pedestriannya juga agak sangat lebar sehingga memudahkan pejalan kaki untuk mengakses ke dalam bangunan. Lalu
zoning plan di bagian lantai basement. Sebagian besar memang hanya terdapat ruangan MEP dan area parkir saja. Namun ada akses menuju lantai ground floor, yaitu berupa lift, serta terdapat juga tangga darurat. Untuk programming sendiri terbagi menjadi 3 bagian area, yaitu area publik, yaitu area parkir, serta area servis yang isinya ruang MEP, serta ada akses vertikal, yaitu tangga darurat dan lift. Selanjutnya yaitu zoning ground floor, terdiri dari ruangan lobby, ruangan retail, resepsionis, lalu ada swimming pool, padding pool, area spa, ruangan sauna, ruangan massage, ruangan MEP, serta terdapat bicycle parking. Untuk akses vertikalnya juga terdapat lift, tangga darurat, serta ada tangga yang dapat diakses dari luar menuju ke lantai atasnya tanpa harus masuk ke bangunan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu programming untuk ground floor, terbagi dari 4 bagian zoning, yaitu area publik yang terdiri dari retail, area pool, serta bicycle parking. Untuk area private-nya diperuntukkan bagi ruang massage dan ruang sauna, serta area servis yaitu ruang MEP dan lift, tangga darurat sebagai akses vertikal. Selanjutnya yaitu lantai 2 yang terdapat ruangan lobby, terdapat juga resepsionis, kantor pengelola, serta terdapat ruangan MEP, ruangan locker untuk berganti pakaian, lalu ada gym, lalu ada ruangan biliar, serta terdapat ruangan yang cukup besar untuk tenis meja. Lalu dari untuk akses vertikalnya sendiri juga terdapat lift dan tangga darurat, serta untuk tangga yang tadi yang dapat diakses dari luar bangunan, yaitu mengarah kepada ruangan kartu dan catur. Nah, untuk sebenarnya terdapat bangunan tambahan di sebelah timur sport facilities ini, yaitu bangunan yang isinya itu terdapat cafe serta staff dorm atau mes untuk staff pengelola. Selanjutnya itu programming untuk lantai 2-nya sendiri juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ruang publiknya yaitu area tenis meja, gym, serta outdoor space atau platform yang berada di bagian depan. Ruang private-nya juga yaitu ruang locker untuk ganti pakaian, lalu kantor pengelola, ruang biliar, serta ruang catur dan kartu. Lalu area servis yaitu ruang MEP, dan yang terakhir akses vertikal yaitu lift dan tangga darurat yang sebagai akses vertikal. Di lantai 3 terdapat area badminton hall, lobby, resepsionis, area untuk berganti pakaian, meeting room untuk digunakan bagi para staf pengelola, serta terdapat jembatan yang menghubungkan dari teras garden ground floor menuju badminton hall. Programming dari lantai 3 yaitu badminton hall dan squash court menjadi area publik, ruang ganti, ruang kantor pengelola, dan ruang meeting menjadi area private, ruang MEP serta gudang merupakan area servis, dan tangga darurat serta lift menjadi akses vertikalnya. Untuk lantai terakhir yaitu lantai rooftop, sebagian besar hanya berisi platform dan courtyard yang berfungsi sebagai open space. Selanjutnya zoning section, lalu juga terdapat tampak bagian barat bangunan, terus ada juga tampak dari arah selatan bangunan. Selanjutnya yaitu tabel luasan ruangan. Untuk bagian interior terdapat bagian badminton hall dan ruang tenis meja. Selanjutnya yaitu bagian eksterior, yaitu bagian entrance, lalu ada slope area, serta bagian platform, ada bagian courtyard, jembatan yang menghubungkan antara badminton hall dengan akses dari teras garden yang dari ground floor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.